Lantas seperti apa industri keuangan perbankan mengeksekusi teknologi terkini di tengah era digitalisasi yang kian masif? Kita akan mengulas CTO meracik masa depan pembayaran digital. Dan untuk itu sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Rolly Lahagu, Chief Technology and Operations Officer Standard Chartered Bank Indonesia. Silakan Pak Rolly, selamat datang. Terima kasih Mbak Ana. Selamat datang di studio CNBC Indonesia, Pak Rolly. Terima kasih Mbak Ana kesempatannya, selamat pagi. Selamat pagi. Dan kita juga bersama-sama akan menyapa Bapak Toto Prasetyo, Direktur Technology and Operations BNI yang sudah bergabung secara virtual. Apa kabar Pak Toto? Selamat pagi Mbak Ana, Alhamdulillah baik-baik saja. Selamat pagi Pak Rolly. Selamat pagi Pak Toto. Pak. Baik, langsung saja kita mulai CTO Talk kali ini. Saya akan ke Pak Rolly dulu terlebih dahulu. Iya Pak Rolly, kalau kita melihat pembayaran digital ini kan kian masif dan terus didukung oleh regulator. Lalu bagaimana visi Standard Chartered Bank untuk bisa mengembangkan pembayaran digital ini? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Ana. Mungkin pertama-tama adalah kita menyambut sangat antusias ya dengan blueprint atau roadmap sistem pembayaran dari BI ini. Itu menurut kami itu sangat bagus dan sangat tepat sebagai respon dari Central Bank terhadap perubahan-perubahan cepat yang ada sekarang. Jadi intinya adalah visi besar kami itu di sistem pembayaran itu adalah kita akan mengadopsi secara maksimal instrumen-instrumen baru ini di dalam yang terkait dalam roadmap pembayaran ini berserta dengan ekosistem yang akan terbentuk nanti ya. Itu untuk kepentingan nasabah melalui solusi yang inovatif dan safe dan secure. Yang paling penting juga safe dan secure ya. Dan visi pembayaran digital ini terkait juga adalah dengan visi bank secara keseluruhan, yaitu kami ingin menjadi bank internasional terbaik buat nasabah kami dan di mana market kami beroperasi dan untuk berkontribusi penuh terhadap ekonomi Indonesia. Mungkin itu, Mbak Ana. Baik, lalu apa saja strategi utama yang akan dilakukan ke depannya? Oke, kita mengamati dengan cermat sekarang perkembangan ini, perkembangan dari instrumen-instrumen yang baru, juga kebutuhan nasabah, perubahan di industri. Jadi ada dua strategi besar yang kami siapkan sekarang. Pertama adalah strategi dalam pengembangan produk dan layanan yang lebih inovatif tadi, dan bagaimana kita mengadopsi teknologi terbaru sekarang untuk meningkatkan pengalaman karyawan dan pengalaman nasabah yang lebih baik ya. Kayak adopsi sementara teknologi berbasis AI dan sebagainya untuk chatbot dan sebagainya gitu ya. Itu satu, pengembangan produk layanan. Yang kedua adalah strategi terkait kesiapan dari infrastruktur dan operasional. Jadi di sini kita juga melihat, memberikan perhatian penuh bahwa infrastruktur seperti apa dari teknologi ini yang kita harus siapkan ini. Untuk bisa menjawab kecepatan, untuk bisa menjawab volume, untuk bisa menjawab ketangguhan terhadap risiko cyber. Dan yang paling penting juga untuk bisa menjawab bagaimana kita bisa mengelola data nasabah dengan baik ya. Mungkin itu ini ya dua strategi besar kami yang kami siapkan sekarang dan kami akan laksanakan dengan secara konsisten nanti. Baik, kita akan bahas nanti lebih dalam lagi. Kita akan beralih dulu ke Pak Toto. Pak Toto, kalau di BNI seperti apa visi dalam mengembangkan pembayaran digital? Kalau ditanya ya sebenarnya kita di Bank BNI adalah sebuah bank yang pionir dalam penguatan ekosistem pembayaran digital Indonesia. Kami memiliki layanan API yang dapat memfasilitasi mitra kerja dalam menyajikan layanan disbursement, collection, payment, account information, dan juga digital account opening. Per kuartal 1 2024, kita BNI memiliki API sekitar 280 services yang telah disetujui oleh regulator dan telah dimanfaatkan lebih dari 4.000 mitra. Selain itu juga kita juga melakukan modernisasi mobile banking kami ya. Jadi kita akan mengembangkan super apps baru yang rencananya kita akan launch anniversary tanggal 5 Juli ke depan, 5 Juli minggu ini. Super apps ini mengedepankan prinsip human centered design yang berfokus pada kemudahan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi secara digital dengan mempertimbangkan behavior nasabah saat ini. Tahapan proses transaksi kami rancang secara kompak dalam 2 atau 3 langkah sehingga transaksi seperti transfer, kris, payment, pembayaran tol, parkir dapat selesai dalam hitungan detik. Selain itu juga kami mendesain
super apps baru kami untuk dapat memberikan kemudahan bagi nasabah dalam membuat perencanaan finansial. Nasabah dapat mengalokasikan anggaran untuk setiap kategori pengeluaran, kemudian supaya kami juga dapat mereka penggunaan anggaran tersebut dan memberikan reminder akan adanya potensi over budget sehingga nasabah harus berhemat, dan tentunya super app ini kami juga memudahkan nasabah dalam melakukan perencanaan investasi. Super apps yang akan kita kembangkan ini ya memberikan ya pengalaman personalisasi sesuai dengan kebutuhan nasabah. Untuk di area wholesale, kami juga akan mengembangkan single portal yang terintegrasi untuk kemudahan single sign on pada seluruh nasabah wholesale, baik layanan cash management, trade finance, financial supply chain, forex, dan layanan lainnya. Baik, Pak Toto, Gitu, Mbak. inovasi teknologi terbaru apa yang mungkin bisa kita tunggu bersama saat ini tengah dikembangkan dan akan diimplementasikan secepatnya? Jadi tadi yang saya sudah utarakan, Bu, inovasi utama kita akan sedang mempersiapkan sebuah mobile apps yang baru, super apps yang baru, Bu. Jadi yang rencananya akan kita launching tanggal 5 Juli ini, ya. Jadi secara besar-besaran sesuai dengan anniversary kita yang BNI yang ke-78. Nah, itu poin di sisinya retail, di sisinya wholesale. Tadi saya sudah sebutkan kita akan mengadop yang namanya wholesale digital platform, single sign on untuk semua channel digital kami yang wholesale. Baik, saya akan kembali lagi ke Pak Rolly. Pak Rolly, kita tahu keamanan digital ini kan menjadi mungkin PR kita bersama, seluruh stakeholder begitu. Lalu bagaimana menurut Anda tantangan untuk bisa mengatasi keamanan digital ini? Baik, mungkin kalau kita lihat sekarang adalah dalam satu sisi ekonomi digital ini membuka peluang-peluang besar, tapi di sisi lain adalah membuka juga resikonya semakin besar juga ya. Jadi beberapa tantangan yang kita perhatikan sekarang ini ada beberapa yang besar-besar, yaitu pencurian identitas, ya, kemudian kebocoran data, terus kemudian pembobolan sistem teknologi. Terus berikutnya lagi yang kita perhatikan ancaman dari dalam, staf-staf yang misalnya dari dalam yang tidak seharusnya mendapatkan informasi terhadap informasi sensitif, ya. Terus berikutnya yang kita perhatikan juga adalah tantangan keamanan dari third party, partner yang kita kerjasama sekarang misalnya. So tantangan-tantangan itu mempunyai profil risiko yang berbeda-beda ya. Jadi tanggapan kami adalah risiko-risiko tersebut itu kita kelompokkan dalam risiko yang kita sebut adalah informasi dan security. Dan itu kita elevate, kita angkat menjadi salah satu profil risiko utama di perbankan, di bank kami ya. Jadi karena kita mengangkat itu di profil risiko utama, maka dari pendekatan kami dari sisi policy, prosedur, framework, governance itu kita canangkan dan kita eksekusi secara konsisten. Jadi gambarannya begini. Jadi di tiap-tiap risiko tersebut kita identifikasi risikonya apa, aset apa yang harus kita lindungi di situ, langkah-langkah mitigasi seperti apa yang harus kita lakukan, dan kemudian proses-proses apa yang harus kita put in place gitu ya. Kalau untuk menjawab pembobolan teknologi misalnya ya. Jadi kita banyak sekali melakukan mitigasi, selain laptop nggak boleh pakai USB gitu-gitu ya. Terus patching juga harus dilakukan secara teratur. Nah, itu semua proses itu nanti kita make sure juga bahwa quality assurance proses itu juga kita terapkan dengan secara konsisten. Jadi itu gambaran besarnya dari sisi governance-nya kita sudah put in place. Berikutnya adalah secara grup kami juga meng-establish satu unit organisasi yang kita namakan sebagai Cyber Defense Center, yang tugas utamanya adalah memonitor secara aktif threat cyber apa yang ada di luar sekarang, termasuk Indonesia juga di motor ya, kemudian menginformasikan kepada kami. Itu salah satu tugas utamanya. Tugas keduanya adalah melakukan intelligence. Jadi kira-kira apa lagi ininya ya, risiko-risiko apa yang akan terjadi di situ. Dan itu akses itu secara terbuka bisa didapatkan oleh semua market termasuk Indonesia. Jadi kira-kira gambaran besarnya seperti itu Mbak Ana yang kita lakukan sekarang dalam menanggapi tantangan keamanan ini. Baik, untuk bisa mengantisipasi tantangan keamanan digital, apakah ini menguras sebagian besar budget di Departemen Teknologi? Mungkin jawaban yang paling tepat adalah kita harus strike the right balance ya. Antara mendapatkan peluang
bagaimana kita mendalami itu, dan kemudian bagaimana kita make sure bahwa operasional kita safe dan secure untuk kepentingan nasabah. Kita di sini kan menjaga kepercayaan nasabah ya. Jadi kita harus striking the right balance di antara dua kepentingan ini.